ternyata hasil dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat takut sekali makan apel yang telah masuk ke dalam perutnya, tapi dia masih ragu apakah itu haram atau halal, hingga dia mencari pemilik kebun. Karena ketakwaannya ini, maka Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita masih bisa kembali bertemu di Yandra Channel. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan motivasi, edukasi dan manfaat kepada orang lain. Dan yang terpenting, mudah-mudahan channel ini selalu mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yandra, kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di Kufah, Irak. Jadi ada seorang anak muda yang biasa-biasa saja. Dia tidak kaya, tetapi dia memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika anak muda ini sedang berjalan, kemudian dia melalui sebuah kebun apel. Kemudian ketika anak muda ini melalui kebun ini, dia melihat satu apel jatuh dari pohonnya dan tepat di hadapannya. Kemudian anak muda ini langsung mengambil apel ini dan memakannya. Kemudian ketika apel ini telah dimakannya, sebagian telah masuk ke dalam perutnya, sebagian masih ada dalam mulutnya, dan setengah dari apel ini masih berada di genggaman tangannya. Maka anak muda ini berpikir dalam hatinya, apakah apel ini haram atau halal? Sehingga timbullah keraguan anak muda ini. Akhirnya anak muda ini bermaksud untuk mencari pemilik apel ini agar pemiliknya bisa menghalalkan apel yang telah dimakannya. Kemudian seketika itu anak muda ini pergi melihat ke dalam kebun. Ternyata ada sebuah gubuk kecil dan ada seorang bapak tua yang berada di sana. Kemudian dihampirinya dan diceritakanlah apa yang telah dialami. Kemudian bapak tua ini berkata, "Wahai anak muda, saya bukan pemilik dari kebun ini. Saya hanya penjaga dari kebun ini. Adapun pemiliknya berada jauh dari sini. 1 hari 1 malam perjalanan baru Anda akan bisa sampai di tempat pemilik kebun." Maka karena anak muda ini memiliki ketakwaan yang luar biasa, yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak muda ini mau untuk menemui pemilik kebun ini walaupun perjalanan yang begitu jauh. Akhirnya dia pun pergi mencari pemilik kebun ini dalam perjalanan 1 hari 1 malam. Hingga akhirnya pemuda ini pun menemukan pemilik kebun ini, dan ternyata pemilik kebun ini adalah orang yang kaya raya, adalah orang yang terpandang di negeri itu. Akhirnya anak muda ini menemui pemilik kebun dan menjelaskan maksud dan tujuannya. "Wahai bapak, jadi ceritanya seperti ini, bahwa saya berjalan di depan kebun Anda, kemudian saya melihat ada apel Anda jatuh, kemudian saya ambil dan lalu saya makan. Dan ketika saya memakan setengah dari apel ini, maka saya merasa ragu apakah apel ini haram ataupun halal. Hingga akhirnya saya mencari Anda, mohon sekiranya Anda menghalalkan apel yang telah masuk ke dalam perut saya." Wahai anak muda, kalau kamu ingin apel yang telah kamu makan itu saya halalkan, maka kamu harus memenuhi satu syarat dari saya, yaitu kamu harus menikahi anak gadis saya. Maka anak muda ini merasa bahagia dan gembira karena dia hanya ingin dihalalkan apel yang telah masuk ke dalam perutnya. Tiba-tiba bapak ini menawarkan untuk dihalalkan anak gadisnya. Jelas anak muda ini sangat bahagia dan gembira. Tetapi bapak ini belum selesai lagi bicara. Kemudian dilanjutkan bicara. "Tetapi anak muda,
ciri-ciri dari anak saya ini adalah bahwa dia itu bisu, dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dan dia juga lumpuh. Maka kalau kamu sanggup untuk memenuhi syarat dari saya, maka saya akan halalkan apel yang telah kamu makan. Maka karena anak muda ini memiliki ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya untuk menemui bapak ini memang untuk dihalalkan apel yang telah dimakannya ini. Maka dengan ikhlas dia mampu, dia sanggup, dan dia bisa menerima anak gadis bapak ini walaupun memiliki cacat yang luar biasa, tapi dia akan menerima apa adanya. Hingga akhirnya bapak ini langsung menikahkan anak muda ini dengan anaknya. Dan setelah selesai menikah, maka anak muda ini pun menghampiri istrinya yang merupakan anak gadis dari pemilik kebun apel tadi. Kemudian dia pergi ke kamar lalu membaca salam, Assalamualaikum. Maka sangat terkejut dan kagetlah anak muda ini. Ternyata perempuan yang ada di dalam kamar yang sekarang sudah menjadi istrinya menyahut salam dari dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia kaget dan terkejut? Karena informasi yang didapatkan dari ayah istrinya ini bahwa dia adalah tuli dan bisu. Tetapi ketika dia menjawab salam, maka pasti dia tidak tuli dan dia juga tidak bisu, karena dia bisa menjawab salam dari saya, kata anak muda ini. Kemudian dengan penasaran yang luar biasa, anak muda ini hampiri istrinya ini. Lalu ketika sudah dekat dengan istrinya, maka istrinya ini menoleh kepada suaminya dan lalu berdiri. Dan sangat terkejut lagi karena ternyata istrinya ini pun juga tidak lumpuh dan juga tidak buta. Akhirnya ditanya, wahai istriku, apa sebenarnya yang terjadi? Informasi yang saya dapat bahwa kamu itu adalah bisu, kamu itu tuli, kamu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kamu juga lumpuh. Tapi ketika saya sampai di sini, saya tidak melihat itu semuanya terjadi pada dirimu. Itu, wahai suamiku, sebenarnya saya ini bukanlah bisu, bukan lumpuh, bukan juga tuli, bukan juga saya ini buta. Jadi maksud dari ayah saya itu adalah, kalau saya tuli itu saya tidak pernah mendengar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya buta, saya juga tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau saya bisu, saya tidak pernah berbicara cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya mungkin menyapa orang, membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lumpuh itu maksudnya adalah bahwa saya tidak pernah melangkahkan kaki saya ini kepada tempat maksiat, tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar penjelasan dari istrinya ini, maka suaminya ini sangat bergembira sekali dan bahagia. Ternyata hasil dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat takut sekali makan apel yang telah masuk ke dalam perutnya, tapi dia masih ragu apakah itu haram atau halal, hingga dia mencari pemilik kebun. Karena ketakwaannya ini, maka Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada dia. Apa yang dikasih Allah? Yaitu istri yang soleha dan juga sangat cantik sekali. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki dari dua orang ini. Itulah dia yang disebut dengan Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit inilah yang dikenal dengan nama populernya adalah Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sahabat Jandra, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kalau kita berani meninggalkan hal sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sanggup, apakah kita berani untuk meninggalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi ketika hal itu telah terjadi di depan mata kita sendiri. Seperti halnya Sabit, bahwa dia telah memakan apel dan ternyata apel ini belum tahu halal atau haramnya, sehingga dengan kesungguhan hatinya dia pergi untuk mencari pemilik kebun ini sampai berjalan kaki 1 hari 1 malam.
Sehingga apa yang dia dapat dari itu semuanya, Allah kasih sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu istri yang soleha dan juga cantik. Nah, sahabat Chandra, mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kita untuk selalu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kisah ini memberi motivasi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu takut, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.